Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Oke, di dalam video kali ini Pak Ali akan menjelaskan tentang gaya. Bukan gaya yang itu ya. Ini adalah gaya dalam sains. Ini Pak Ali sudah tuliskan definisi dari gaya. Jadi gaya berupa interaksi, bukan interaksi ya, interaksi. Interaksi ada K-nya ini. Nah, interaksi. Interaksi. Nah, seperti ini. Interaksi yang berupa tarikan atau dorongan yang bisa membuat ya benda diam bergerak. Jadi benda diam ya, ini kalau kita beri gaya bisa bergerak, atau benda bergerak dengan diberikan gaya akan diam. Kemudian merubah kecepatan. Benda yang sudah bergerak kita tambah gaya akan berubah kecepatan. Berubah kecepatan bisa menjadi lebih cepat atau menjadi lebih lambat. Kemudian merubah arah gerakan. Jadi misalnya ada pemain tenis ya, ada arah ke sini bola. Nah, dipukul berubah arah, atau pemain sepak bola ya. Jadi bola sudah bergerak, ditendang, arahnya akan berubah. Kecepatannya juga berubah, itu gaya ya. Terus bentuk. Nah, gaya juga bisa merubah bentuk. Misalnya contoh yang paling sering digunakan adalah meremas kertas atau membuat kerajinan dari plastisin. Itu adalah gaya untuk merubah bentuk. Gaya ini ada bermacam-macam bentuk. Yang paling mudah, yang paling sering kita temui adalah gaya otot. Gaya yang disebabkan oleh aktivitas otot-otot kita ya, baik otot manusia atau otot hewan. Pak Ali menulis ini membutuhkan gaya, yaitu gaya otot. Kuda menarik pedati itu juga salah satu contoh dari gaya otot. Atau kerbau atau sapi ya menarik gerobak, itu juga aplikasi dari gaya otot. Gaya macam-macam ya, selain gaya otot ada gaya kinetik ya, itu energi. Intinya gaya yang disebabkan oleh mesin ya, gaya mesin. Biasanya gaya itu dinamakan dari sumbernya. Nah, di dalam interaksi, gaya ini tidak harus bersentuhan dengan bendanya. Misalnya ada gaya magnet, ada gaya listrik. Jadi gaya ini bisa berinteraksi tanpa harus bersentuhan. Nah, untuk pelajaran SD, nah, yang penting ini adalah gaya gesek. Nah, gaya gesek adalah ya gaya yang selalu melawan penyebab arah gerakan benda. Jadi benda misalnya bergerak ke kanan ya. Nah, ini ada gaya, ini ada gesekan ke kiri. Nah, jadi apabila ini benda ya, nah, benda ini paling geser ke depan ya, sebenarnya ada gaya gesek yang arahnya ke belakang, selalu melawan penyebabnya. Nah, gaya gesek ini ada keuntungan, ada kerugiannya ya. Inilah manfaat kita belajar sains, kita mempelajari pelajaran, kita tahu apa sifat-sifatnya. Nah, akhirnya kita bisa memanfaatkan yang kita pahami ini untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Kita mulai dari gaya gesek dulu ya. Gaya gesek dari keuntungannya. Apa sih keuntungan dari gaya gesek? Nah, salah satu contoh keuntungan gaya gesek ini adalah pada sandal atau sepatu kita. Bayangkan kalian berjalan di lantai yang sangat licin. Susah apa mudah? Pasti susah. Boleh jadi kalian slip, akan jatuh ya, akan benjol nanti. Bagaimana mengatasinya? Kita pakai alas yang memiliki gaya gesek yang cukup, biasanya terbuat dari karet. Ya, jadi sepatu atau sandal kita itu dibuat dari bahan yang memiliki gesekan yang besar ya. Jadi sandal kita dengan lantai
gesekannya harus besar. Bagaimana kalau ada tumpahan oli di situ? Wah, gaya geseknya jadi turun, kita bisa terpleset. Nah, itu adalah manfaat dari gaya gesek. Jadi untuk memberi gesekan pada sebuah benda agar benda itu stabil, nggak gampang slip. Ya, contoh lain selain sandal, ini sepatu dari pemain bola itu dikasih kayak paku-paku gitu ya, kayak benjolan-benjolan itu untuk menambah gaya gesek biar tidak mudah jatuh saat berlari di atas rumput, apalagi waktu hujan rumputnya menjadi lebih licin. Nah, itu manfaat gaya gesek. Manfaat yang lain misalnya rem. Nah, bayangkan kalian ngegas motor kecepatan tinggi nggak bisa ngerem, wah bahaya itu. Nah, kita dikasih rem, rem itu sebenarnya memberikan gaya gesek. Jadi di rem itu ada kampasnya. Kampas itu kalau ditekan itu akan memberi gesekan yang besar pada poros roda ya, atau bagian tertentu dari roda ya, itu agar bisa berhenti. Nah, itu adalah manfaat dari gaya gesek ya. Apakah ada kerugiannya? Banyak juga ya. Jadi kita naik sepeda ya, naik sepeda itu menjadi berat itu gara-gara apa? Ada gaya gesek antara poros roda, di antara apa ya, di rantainya. Jadi gaya gesek itu akan menghambat gerakan kita. Nah, bagaimana cara mengatasi kerugian ini? Ya diberi oli, alat pelicin ya. Jadi sesuatu yang membuat licin. Nah, itu adalah bagaimana kita cara mengatasi kerugian ya. Oli ini kita bisa aplikasikan juga di misalnya di pintu gerbang. Pintu gerbang itu kadang-kadang ditarik susah, suaranya berderi gitu ya. Itu bisa lebih enak kalau kita kasih oli. Ya, jadi memberi pelicin ini akan mengurangi gaya gesek dan akan membuat gerakan menjadi lebih mudah. Nah, kerugian yang lain dari gaya gesek adalah aus. Ya, spare part baik kendaraan atau apa, spare part apapun ya yang itu bersentuhan langsung itu lama-lama aus ya. Aus itu menipis. Jadi ini adalah kerugian dari gaya gesek. Jadi gaya gesek ada keuntungan, ada kerugian. Nah, sebelum kita akhiri video ini, apa yang memengaruhi gaya gesek? Ya, yang memengaruhi gaya gesek, yang pertama ini adalah Pak Ali tuliskan aja ya. Jadi yang memengaruhi gaya gesek, biar komplit ya. Yang memengaruhi, yang pertama yang memengaruhi gaya gesek ini adalah tekstur dari tekstur bidang sentuh. Nah, kalau semakin kasar, semakin besar, semakin licin, semakin kecil gaya geseknya. Ya, semakin kasar, semakin besar. Kasar, semakin besar. Semakin besar. Kemudian kedua adalah luas bidang sentuh. Ya, yang kedua adalah luas bidang sentuh. Nah, semakin luas ya, nggak kelihatan tulisannya ya, luas bidang sentuh, tulisannya tetap aja jelek walaupun di papannya kan. Nah, semakin luas permukaan ya, itu semakin gaya geseknya semakin besar. Kalian bayangkan saat Pak Ali menggosokkan tangan, kalau digosokkan tangan ini areanya luas, ini akan berat. Kalau areanya saya kurangi, misalnya saya miringkan gini, gesek ini gesekannya lebih kecil, ini lebih berat ya. Jadi kalian bisa merasakan sendiri ya di kaca atau di apa ya. Kalau tangan kalian ginikan, kalian dorong, ini akan lebih berat daripada diginikan. Jadi semakin sempit area sentuhnya, itu gaya geseknya semakin kecil. Yang ketiga adalah berat benda. Jadi benda ya di suatu tempat, semakin berat bendanya ya, itu gaya geseknya semakin besar, semakin besar tekanannya ya. Jadi yang ketiga ini berat benda. Nah, saya tuliskan sekalian ya, berat benda. Yang ketiga berat benda. Nah, berat benda. Oke, jadi
Sebelum video ini Pak Ali akhiri, ya sekali lagi, gaya adalah interaksi yang berupa tarikan atau dorongan yang bisa membuat benda diam menjadi bergerak, ya. Benda bergerak jadi diam, ya sebaliknya itu bisa terjadi juga, merubah kecepatan, ya, merubah arah gerakan dan bisa merubah bentuk benda. Gesekan, ya gaya, ya dalam hal ini yang kita fokuskan sedikit adalah gaya gesek, ya itu ada kerugian ada keuntungannya. Terus kemudian untuk gaya gesek itu ya dipengaruhi oleh apa saja, itu tekstur kasar atau halusnya benda, semakin kasar semakin besar gaya geseknya ya. Terus luas bidang sentuh dan berat benda itu yang mempengaruhi gaya gesek. Oke, sudah komplit. Nanti kita akan bahas lagi gaya magnet, gaya listrik. Nah, untuk hari ini kita fokus pada gaya gesek dulu. Thank you for watching. Kita ketemu lagi di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.